Hai adik-adik, yuk belajar matematika lagi bersama Kak Noing. Nah, masih di bab 8, kakak akan membahas tentang diagram batang ganda halaman 257 sampai 260. Kakak menggunakan buku panduan Matematika kelas 5 Kurikulum Merdeka Revisi 2022. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Nah, adik-adik, kita buka halaman 257, yaitu tentang diagram batang horizontal. Eksplorasi 8.3C. Siang itu setelah pelajaran matematika tentang membuat diagram batang, Lisa dan Lukas terlihat sedang berdiskusi. Tahukah kalian, diagram yang dibicarakan Lisa dan Lukas tersebut adalah diagram batang horizontal. Kamu juga dapat membuatnya. Ayo kita membuat diagram batang horizontal dari data perolehan medali emas Indonesia di ajang SEA Games di kegiatan sebelumnya. Ayo kita simak kembali tabel tentang perolehan medali Indonesia di ajang SEA Games. Nah, tabel berikut menunjukkan tabel 8.9 perolehan medali emas Indonesia di ajang SEA Games pada tahun pelaksanaan mulai tahun 2013 sampai 2021. Nah, berikut adalah diagram batang horizontal yang menunjukkan perolehan medali emas Indonesia di ajang SEA Games pada tahun 2013 sampai 2021. Selanjutnya, pada aktivitas 2, Pak Pejuri mempunyai beberapa kolam lele. Tabel dan diagram batang berikut menunjukkan hasil panen lele dari setiap kolam yang dimiliki Pak Pejuri. Pada tabel 8.10 yaitu menunjukkan tentang hasil panen lele Pak Pejuri. Nah, di sini untuk kolam nomor 2 belum terisi ya hasil panen kolam lelenya. Nah, katakanlah misalnya pada kolam kedua hasil panen lele yaitu sebanyak 28 kg dan pada kolam 4 yaitu sebanyak 16 kg. Itu tadi sebagai perumpamaan saja ya. Untuk pertanyaan A, tabel dan diagram batang di atas dibuat dari data yang sama, yaitu hasil panen lele Pak Pejuri. Salin dan lengkapi tabel dan diagram batang tersebut di buku tugasmu. Nah, berikut adalah tabel diagram horizontal yang menunjukkan hasil panen lele Pak Pejuri pada kolam 1, kolam 2, hingga kolam kelima. Selanjutnya, B. Coba perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan siapakah yang benar? Mengapa demikian? Yang pertama, pernyataan Lisa. Hasil panen tertinggi diperoleh dari kolam 2. Kita lihat ya pada diagram batang horizontalnya. Untuk pernyataan Lisa, tidak tepat ya, karena hasil panen tertinggi diperoleh dari kolam 1. Bisa dilihat dari diagram batang, yaitu batang yang paling panjang adalah batang dari kolam 1, yaitu sebanyak 32 kg. Nah, selanjutnya, selisih antara hasil panen kolam 1 dan kolam 4 lebih banyak daripada seperempat total keseluruhan hasil panen. Kita lihat hasil panen seluruhnya. Kita lihat dalam tabel ya, tabel 8.10. Hasil kolam 1 hingga kolam 5 yaitu berjumlah 32 ditambah 28 ditambah 21 ditambah 16 ditambah 25. Untuk jumlah seluruhnya yaitu sebanyak 122 kg. Nah, untuk hasil panen pada kolam 1 dan kolam 4 adalah sebanyak 32 ditambah 16, yaitu sebanyak 48 kg. Seperempat dari total hasil panen adalah 122 kg dibagi 4, yaitu hasilnya 30,5 kg. Berarti jumlah kolam 1 dan kolam 4 lebih banyak daripada seperempat total keseluruhan hasil panen. Berarti pendapat Yohana benar ya. Berikutnya C. Seluruh hasil panen tersebut dijual ke pedagang ikan dengan harga 22.000 per kilo. Tentukan pendapatan Pak Pejuri dari hasil panen lele tersebut. Hasil panen lele keseluruhan adalah, kita hitung ya, dari kolam 1 hingga kolam 5. 32 ditambah 28 ditambah 21 ditambah 16 ditambah 25. Jumlahnya yaitu 122 kg. Harga jual per kilogram adalah 22.000.
dari soal di atas ya. Nah, total pendapatan Pak Bajuri adalah sebanyak 122 kali 22.000, yaitu sebanyak 2.684.000. Demikian pembahasan mengenai diagram batang horizontal. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di matematika selanjutnya. Untuk video berikutnya, kakak akan membahas tentang diagram batang ganda halaman 261. Link video ada di deskripsi bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.